Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatu Sofia Rayani dengan NIM 2516010058. Di sini saya sebagai mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UTS saya pada mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis oleh dosen pengampu Bapak Dedi Afdal LCMUD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama tentang konsep wahyu, kedua tentang ulumul Quran, ketiga tentang nuzul Quran. Baik, masuk ke materi pertama tentang wahyu. Secara bahasa, wahyu berasal dari kata tersembunyi dan cepat. Jadi, wahyu dipahami sebagai pemberitahuan atau isyarat yang datang dengan cepat dan secara rahasia, tanpa diketahui oleh banyak orang. Wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi atau rasul berupa ayat ataupun makna yang kemudian disampaikan dengan kata-kata kepada umatnya. Jadi perbedaan wahyu dan ilham adalah dilihat dari aspeknya. Beberapa aspek. Yang pertama itu tentang wahyu itu hanya khusus untuk nabi, sementara ilham diberikan bisa saja kepada manusia biasa. Sedangkan wahyu bersifat pasti dan ilham itu berupa gagasan yang tidak pasti. Wahyu itu wajib dipercaya dan menjadi dasar syariat. Sedangkan kalau ilham tidak selalu bisa bersifat wajib dan dipatuhi. Cara turunnya wahyu kepada nabi itu ada 3. Pertama, melalui mimpi yang benar, kedua di balik tabir, ketiga melalui perantara malaikat. Melalui perantara malaikat ini ada 2. Yang pertama, malaikat Jibril datang kepada nabi seperti suara gencingan lonceng yang sangat kuat. Kedua, dengan cara malaikat menjelma sebagai laki-laki yang datang menemui nabi. Masuk pada materi kedua tentang ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi Al-Quraniyah dan segi hidayatnya. Ruang lingkup ulumul Quran adalah persoalan turunnya Al-Quran. Itu membahas tentang waktu, tempat, sebab-sebab Al-Quran diturunkan. Lalu persoalan sanad, yaitu adalah rangkaian para periwayatan dalam Al-Quran. Ketiga adalah persoalan tentang qiraat, itu adalah cara pembacaan Quran. Keempat adalah persoalan kata-kata Al-Quran. Kelima dan keenam adalah persoalan makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Keenam itu adalah persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan kata-kata Al-Quran. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran adalah proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Fase-fase turunnya Al-Quran itu ada berbagai macam pendapat, tapi saya akan menjelaskan 3. Yang pertama itu Al-Quran diturunkan di Lauh Mahfuz. Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas di tempat tersembunyi yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Di situ adalah tempat gaib yang berisi qadar dan kadarnya Allah tidak dapat dijangkau oleh manusia. Kedua adalah Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dalam rangkaian fase ini terdapat 3 ayat. Yang pertama tentang surat Ad-Duhan ayat 3, Al-Qadar ayat 1, dan Al-Baqarah ayat 185.
Fase ketiga itu adalah dari langit menuju ke Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Fase ini diturunkan dari malaikat Jibril Fase ini diturunkan dari Allah pada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun. Dengan kata lain, Al-Quran diturunkan kepada Nabi atas respon situasi yang diperlukan. Jika terjadi masalah sesuatu yang belum bisa dijawab, maka Allah akan menurunkan wahyu kepada Nabi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Salagadoula, menchikaboola, bibbidi bobbidi.